Ciawi, gerbang tol Ciawi, remblong. Duh, banyak. Nggak tahu korbannya ada berapa. Tolong Ciawi 2, tolong. Ciawi 2. Astagfirullahaladzim. Petugas benang, iya gardu. Korban hilang rejeueun begas yang masing-masing. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara pasca kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Ciawi pada Selasa malam. Akibat kecelakaan, 8 korban meninggal dunia. Olah TKP dilakukan dengan menggunakan TAA atau Traffic Accident Analysis. Proses pengambilan gambar melalui TAA akan menjelaskan secara detail bagaimana kecelakaan beruntun terjadi. Hasilnya baru akan diketahui 2 hari mendatang. Saat ini pemindahan puing sudah selesai dilakukan dan petugas masih memperbaiki gerbang tol yang rusak. Kecelakaan beruntun terjadi di gerbang tol Ciawi 2 Bogor, Jawa Barat pada Selasa malam sekitar pukul 23:20. Kecelakaan ini melibatkan sejumlah kendaraan dan diduga akibat remblong pada truk pengangkut air mineral. Akibat kecelakaan, 9 korban mengalami luka dan 8 tewas. Korban luka termasuk sopir truk kini masih dalam perawatan di RSUD Ciawi. 17 korban kecelakaan di gerbang tol Ciawi kini ditangani di RSUD Ciawi Bogor, Jawa Barat. Dari 17 korban, 8 diantaranya meninggal, sudah 2 teridentifikasi. Sementara 9 orang lainnya adalah korban luka. 3 diantaranya luka berat dan harus mendapatkan perawatan intensif. Sampai saat ini yang datang ke RSUD Ciawi ini ada 17 orang ya, 8 dalam keadaan meninggal dan 9 kita lakukan penanganan. Untuk yang 8 orang meninggal yang baru teridentifikasi baru 2 orang. Sementara yang 6 orang lagi itu belum teridentifikasi. Ya, mungkin saja mereka adalah korban dari beberapa mobil karena kita ketahui bahwa ada 7 mobil dalam tabrakan beruntun ini termasuk tronton ya. 3 orang saat ini dalam keadaan berat ada di zona merah, termasuk salah satunya adalah supir tronton. Kemudian yang 6 orang itu yang kita masih ada di sekitar kita itu ada 2 orang, 4 orangnya lagi sudah diperbolehkan pulang. Salah seorang korban luka kecelakaan yang terjadi di gerbang tol Ciawi Bogor, Jawa Barat bercerita saat kejadian dirinya sekeluarga berada di mobil yang tengah mengantre di gerbang tol. Korban tengah dalam perjalanan dari Sukabumi menuju Jakarta. Ceritanya gini Tang, saya itu tolnya suami saya itu nggak bisa dipakai, rusak, jadi kartunya rusak. Jadi tanya ke Pak Sapamnya, katanya nungguin yang belakang, nanti minta tolong, biasa kan gitu ya Pak ya, di tolong biasa gitu. Suami saya turun, saya suruh ngambil uang di dompet buat bayar yang di belakang. Pas itu langsung gitu Pak, saya mau udah nggak ingat lagi. Langsung tabrakan gitu? Iya. Bu? Itu Ibu berarti arah dari mana mau kemana Bu tujuannya? Saya dari Sukabumi mau ke Bekasi, mau ke Tambun. Oke. Bu, luka-lukanya Ibu mengalami apa aja? Ini kepala dijahit, ini sama sini. Yang satu mobil ada berapa orang penumpang? 6. Yang luka-luka berapa orang Bu? Yang luka-luka 3, yang luka ringan 2. Suami saya udah diambil yang masuk. Pantauan terkini di lokasi kejadian pasca kecelakaan dan juga kondisi korban, kita bergabung dengan rekan jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani dan juru kamera Yanuar Ruslim di gerbang tol Ciawi dan juga Niko Zulfikar di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Namun kita sapa terlebih dahulu rekan Abel Insani di gerbang tol Ciawi. Abel, untuk saat ini bagaimana proses polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan apa saja yang ditemukan dan apakah sudah ada informasi terkait dengan dugaan penyebab kecelakaan?
Hingga saat ini dari proses olah TKP masih berlangsung, Juno dan juga saudara. Tadi saya sudah melihat bagaimana mapping dilakukan, lalu juga bagaimana pemberian tanda di setiap titik yang diyakini bahwa itu merupakan salah satu titik dari kejadian kecelakaan beruntun yang terjadi tadi malam. Lalu juga sudah ada pengambilan gambar melalui kamera 3D laser, di mana ini nanti akan digunakan untuk melihat bagaimana proses atau terjadinya kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2. Ini merupakan proses pengambilan data melalui TAA atau Traffic Accident Analysis, di mana ini nanti baru bisa diketahui oleh publik setelah 2 hari proses dari pengambilan gambar melalui TAA ini dilakukan. Tadi memang saya sudah sempat bertanya dengan polisi apa yang sebenarnya terjadi begitu, tetapi maksud saya apa sebenarnya faktor yang menjadikan kecelakaan ini akhirnya terjadi begitu, tapi hingga saat ini memang belum ada kejelasan terkait apa penyebabnya. Tapi yang jelas memang untuk proses dari olah TKP ini nanti bisa untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan beruntun yang terjadi di gerbang tol Ciawi 2. Nah, untuk lebih jelasnya, Juno dan juga saudara, kita akan mendengarkan pernyataan langsung dari Kakor Lantas. Korlantas Polri dengan Polda Jawa Barat tentunya akan melakukan penyelidikan, akan mendalami diduga akibat apa berkaitan dengan peristiwa tersebut. Maka dari itu setelah ini beri waktu kami untuk ke rumah sakit, dan tentunya kami akan melakukan evaluasi. Gelar awal akan kita simpulkan diduga peristiwa tersebut apakah kecepatan tinggi, apakah mengantuk, apakah rem blong, tentunya nanti akan disimpulkan pada saat kita melakukan gelar. Cukup ya. Tentunya kami akan melibatkan forensik, kami akan koordinasi dengan rumah sakit, nanti dokter akan beri keterangan sehingga nanti mohon waktu akan kita sampaikan secara lengkap. Pak, CCTV-nya sudah dikumpulin belum Pak? CCTV-nya sudah dikumpulin belum Pak? Sudah. Nanti kan itu bagian daripada identifikasi kita untuk dianalisa pada saat kita melakukan gelar awal setelah ini. Pak, terkait elevasi nanti dalam penyelidikan ya. Setelah ini nanti tim dari Korlantas Polri, Traffic Accident Analysis, dengan saksi-saksi yang di lapangan akan kita lakukan gelar awal, sehingga nanti akan kita simpulkan peristiwa tersebut penyebabnya apa. Jadi hingga saat ini Juno dan juga saudara, kami masih menunggu proses dari olah TKP yang saat ini masih berlangsung. Harapannya kemudian nanti bisa cepat diselesaikan sehingga nanti kita bisa tahu apa sebenarnya penyebab dari kecelakaan yang terjadi pada Selasa malam tadi. Saat ini atau situasinya di gerbang tol Ciawi 2, Juno dan juga saudara, untuk kendaraan sebenarnya memang bisa melintas seperti biasa, tetapi kemudian yang tidak biasa adalah biasanya gerbang tol Ciawi 2 ini dibuka 13 pintu, tapi untuk saat ini hanya 3 pintu yang bisa digunakan, artinya pintu yang lainnya ini masih ditutup karena tadi pintu-pintu yang lainnya tidak bisa dibuka seperti biasanya karena ada atau masih ada puing-puing dari kendaraan akibat kecelakaan yang terjadi pada malam tadi. Termasuk juga tidak bisa dibuka karena sampai siang ini masih dilakukan olah TKP yang hasilnya nanti kita bisa ketahui 2 hingga 3 hari ke depan. Balik ke Anda, Juno. Ya, kita nantikan bagaimana pengusutan tuntas dari penyebab kecelakaan yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Terima kasih rekan Abel Insani dari gerbang tol Ciawi. Lalu kita akan menuju ke RSUD Ciawi, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami Niko Zulfikar. Niko, untuk saat ini korban meninggal 8 orang. Apakah ada informasi terkait dengan tambahan ataupun korban luka saat ini, bagaimana dengan perawatannya? Ya, artinya di tempat di dan buang jenazah RSUD Ciawi. Untuk korban yang meninggal hari ini tidak dari RSUD sendiri sudah berhasil mengidentifikasi 2 orang korban yang meninggal atas nama Yana dan Budiman. Sedangkan untuk korban yang lainnya belum teridentifikasi.
kesulitan para petugas untuk mengidentifikasi lantaran tidak adanya identitas diri pada diri korban sendiri. Sedangkan untuk korban yang berhasil diidentifikasi saat ini masih berada di kamar mayat itu sendiri dan belum diambil oleh pihak keluarga. Sementara itu, untuk korban yang selamat saat ini masih menjalani perawatan secara intensif di IGD RSUD Ciawi. Total hingga saat ini ada 6 korban yang selamat. 3 diantaranya mengalami luka berat dan 3 diantaranya mengalami luka sedang. Sedangkan 5 orang lainnya saat ini boleh diperbolehkan pulang oleh pihak rumah sakit sendiri. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Niko Zulfikar dari RSUD Ciawi, Jawa Barat, dan sebelumnya ada rekan Abel Insani di Gerbang Tol Ciawi.